Salam. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa kamu tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama, dan terkadang kesan pertama timbul dari kata-kata. Saya Fisaldo Manafe, mahasiswa IAKN Kupang, dalam mata kuliah metode penelitian pengembangan. Bersama teman-teman kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Jurnal kami itu berjudul Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Remaja di Era 4.0. Teman-teman yang bersama saya ada beberapa, yaitu yang pertama Joinda Tafuli, kedua Delila Hala, yang ketiga Kadel Cekadek, yang keempat Diana Saek, kelima Yuren Tamelap, yang keenam Kaviona Nubatonis, dan yang berikut ada Kamelani Adriana Chu, ada juga Kak Delila Amnifo, dan yang terakhir adalah Kak Maria Falo. Nah, jurnal yang kami review, yang akan kami presentasikan melalui video ini, yaitu jurnal yang berjudul Peran Pendidikan Agama Kristen dalam Keluarga Terhadap Perkembangan atau Pembentukan Karakter Remaja di Era 4.0. Jurnal ini bernama Jurnal Dinamika Pendidikan dengan nomor 2 volume 14 dan halamannya 117 sampai 130. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 di bulan Juli, dan yang menulis jurnal ini adalah Kalis Stefanus bersama Vivilia Vivone Friska Makarau. Semoga presentasi kami bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi para penonton dan pendengar. Abstrak penelitian, peran pendidikan agama Kristen di dalam keluarga terhadap pembentukan karakter remaja di era 4.0. Menyoroti pentingnya masa remaja sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan dan kerentanan terhadap perilaku negatif yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Isu-isu seperti pergaulan bebas, seks bebas, kecanduan teknologi, penggunaan narkoba antara lain dapat menggerus karakter remaja Kristen di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga dalam membentuk karakter remaja Kristen di tengah tantangan era 4.0. Studi ini menekankan pentingnya peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga sebagai sarana pembentukan karakter remaja, memastikan mereka mempertahankan identitas mereka sebagai orang yang beriman kepada Kristus tanpa mengorbankan nilai-nilai mereka. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian masalah penelitian. Dalam jurnal ini masalah penelitiannya yaitu bagaimana pendidikan agama Kristen dalam lingkungan keluarga dapat mempengaruhi pembentukan karakter remaja Kristen di era industri 4.0, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pergaulan bebas, seks bebas, kecanduan teknologi, dan penggunaan narkoba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian ini. Dari jurnal tersebut ada 3 bagian. Yang pertama, untuk menggali peran pendidikan agama Kristen dalam keluarga dalam membentuk karakter remaja di era 4.0, yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan untuk membentuk suatu karakter remaja dalam memahami pendidikan agama Kristen untuk membentuk karakter seseorang demi masa depannya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana keluarga Kristen dapat berperan proaktif dalam mencegah penurunan karakter remaja Kristen di masyarakat. Contohnya, kita sebagai remaja Kristen harus setia dalam membentuk karakter masing-masing dalam sebuah keluarga sehingga dapat mencegah penurunan karakter seseorang dalam masyarakat tersebut. Ketiga, untuk membekali anggota keluarga agar menjadi dewasa dalam iman menuju keserupaan dengan Kristus, mewujudkan sifat dan nilai-nilai seperti Kristus. Saya akan menjelaskan tentang, yaitu dalam sebuah keluarga harus memiliki iman yang dewasa agar menuju keserupaan dengan Kristus, untuk mewujudkan sifat-sifat
seperti Kristus. Nilai-nilai dapat membentuk karakternya tersebut. Nama adalah Amnevo dari kelas C. Ini melanjutkan materi tentang subjek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah remaja Kristen di sekolah menengah dan juga keluarga. Baik, yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Di sini lokasi penelitiannya ada dua. Yang pertama yaitu Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, Jawa Tengah, Indonesia. Yang kedua yaitu Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jakarta, Indonesia. Baik, saya Fiona Lubatoni, saya akan memaparkan hasil penelitian dari jurnal yang sudah kami review. Nah, dari jurnal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Kristen dalam keluarga memainkan peran yang begitu penting dalam pembentukan karakter remaja Kristen di era Revolusi 4.0. Nah, remaja itu rentan terhadap yang namanya perilaku negatif. Jadi, di sini peran keluarga, khususnya orang tua, dia sangat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter remaja atau anak. Nah, pendidikan agama Kristen membantu remaja untuk mempertahankan identitas sebagai orang percaya kepada Kristus dengan tujuan untuk memampukan individu hidup sesuai dengan iman Kristennya. Orang tua perlu memahami karakteristik remaja dan memberikan bimbingan yang tepat selama masa transisi dari remaja menuju dewasa. Pembentukan karakter remaja melibatkan pembiasaan nilai-nilai kebajikan melalui pendidikan yang terus-menerus sehingga menghasilkan remaja yang takut akan Tuhan dan menjadi garam serta terang di tengah masyarakat. Dari Lahala dari kelas B akan menjelaskan tentang kelebihan dari jurnal. Nah, beberapa kelebihan dari jurnal tersebut mencakup beberapa hal. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini adalah analisis mendalam tentang bagaimana pendidikan agama Kristen dalam lingkungan keluarga dapat mempengaruhi pembentukan karakter remaja di era digital ini. Selain itu juga, jurnal ini menyediakan wawasan tentang strategi praktis yang dapat diterapkan oleh orang tua dan pembimbing untuk memperkuat nilai-nilai dan moralitas dalam pembentukan karakter remaja. Yang kedua, dalam jurnal ini memuat nilai-nilai Alkitab yang sangat mendasar mengenai pendidikan agama Kristen dalam menegaskan nilai-nilai Alkitabiah yang memberikan dasar kuat bagi karakter pembaca dan remaja Kristen di mana hal ini dilihat dari karakter Yesus sejak remaja. Yang ketiga, kelebihan dari jurnal ini juga membantu para pembaca agar lebih memfokuskan pembentukan karakter remaja dalam lingkungan keluarga Kristen, di mana orang tua memegang peran penting atau kunci sebagai pendidik utama dalam keluarga Kristen, dalam menanamkan nilai-nilai Kristen dengan baik. Yang keempat, dalam jurnal ini membantu pembaca dan remaja dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi era 4.0, karena jika pembentukan karakter Kristen yang kuat, maka remaja siap untuk menghadapi perubahan dalam era revolusi industri 4.0 tanpa kehilangan moral dan identitas mereka. Untuk itu, pentingnya pendidikan agama Kristen dalam keluarga memerlukan perhatian khusus dan serius dalam pembentukan karakter remaja. Yang kelima, kelebihan dalam penelitian ini membantu pembaca menerapkan pembelajaran Alkitab yang berpusat pada Kristus dan metode yang diajarkan secara berulang-ulang kali, maka dengan sendirinya karakter remaja Kristen akan terbentuk dengan baik dalam menghadapi era 4.0. Yang keenam, kelebihan jurnal ini dapat menjadikan pedoman bagi kita semua dalam menghadapi dunia yang serba canggih ini. Yang ketujuh atau yang terakhir itu, kelebihan jurnal ini dapat membantu pembaca dalam memahami dampak negatif dan positif penggunaan media sosial dan lain-lain dalam era 4.0 bagi karakter remaja Kristen. Baik, saya atas nama Yurenta Melap akan melanjutkan tentang kekurangan jurnal. Kekurangan dari jurnal kami yaitu yang pertama, keterbatasan data, yaitu jurnal ini hanya menggunakan data dari sampel yang kecil atau hanya dari satu wilayah tertentu, sehingga generalisasinya menjadi terbatas. Yang kedua yaitu kurangnya pendekatan interdisipliner, yaitu jurnal ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter remaja di era digital ini seperti teknologi dan budaya populer. Yang ketiga yaitu keterbatasan kerangka konseptual, yaitu kerangka yang digunakan
tidak memadai untuk menggambarkan kompleksitas dari era 4.0 dan dinamika keluarga serta agama dalam pembentukan karakter remaja. Yang keempat yaitu kekurangan riset lanjutan, yaitu jurnal ini tidak memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengisi celah pengetahuan atau mengatasi kelemahan yang ada dalam studi tersebut. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, maka saya bisa mengambilkan sebuah kesimpulan berdasarkan dari jurnal yang sudah kami review dan juga presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya. Maka dapat dilihat bahwa pendidikan agama Kristen dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting, apalagi di era 4.0 ini. Kenapa? Karena memiliki karakter atau peran yang sangat signifikan untuk membentukkan karakter remaja Kristen pada umumnya. Nah, untuk mempertahankan identitas Kristiani remaja di era 4.0 ini, maka mereka perlu mencerminkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kekristenan dalam keluarga terutamanya. Dan dengan demikian maka akan terciptanya remaja yang takut akan Tuhan. Dan oleh karena itu orang tua juga sangat penting. Melalui jurnal ini kita mengetahui bahwa mereka memegang kendali peran serta mereka bisa dikatakan jadi motor penggerak bagi anak remaja, sehingga dan terarahnya tujuan dan masa depan seorang remaja yang lebih baik terutama di dalam Tuhan. Nah teman-teman, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi, sudah jelaskan, dan juga memiliki kelemahan-kelemahan. Namun kita lihat bahwa dari jurnal ini dan informasi jurnal ini bisa menambah wawasan terhadap kita sebagai pendengar, baik kita sebagai keluarga maupun kita sebagai remaja di era 4.0 ini. Nah, kenapa? Karena itu menambah wawasan serta pengetahuan, dan juga beberapa kelemahan itu juga menjadi satu andil untuk kita agar kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah, kami kelompok merekomendasikan jurnal ini kepada orang tua dan juga pada anak-anak remaja. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung banyak pelajaran serta bisa menambah wawasan kepada orang tua terutamanya dalam mendidik anak-anak di era ini, dan juga kepada para remaja agar mereka bisa bersikap bagaimana membentuk karakter yang berdasarkan Alkitab dan memiliki karakter Kristiani. Nah, bagi anak-anak remaja ini bisa dijadikan sebagai suatu acuan. Kenapa? Agar mereka tidak menganggap remeh pendidikan agama Kristen, terutama pendidikan di dalam keluarga ini. Karena sesungguhnya itulah yang akan membawa mereka pada suatu masa depan yang lebih baik dan tentu lebih baiknya di dalam Tuhan. Dan karena itu, bersama kelompok kami mengajak teman-teman semua, terutama para remaja-remaja, ayo kita sama-sama belajar untuk menumbuh kembangkan karakter kita, terutama di era ini yang semakin maju di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita untuk memuliakan namanya. Dimanapun itu kita akan mencari terang dan juga cahaya. Tidak perlu menjadi pendeta untuk bisa menerangi orang lain dan bisa membawa orang lain pada satu kebenaran. Cukup jadi lilin agar bisa menerangi setiap orang. Tidak perlu terlalu terang, yang penting jangan sampai redup. Semangat, dan kita semua pasti akan bisa di dalam Tuhan. Terima kasih.